Polisi berseragam lengkap, awasi pengajian para habaib. Ini langkah yang sungguh luar biasa yang perlu didukung oleh setiap warga masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia hendaklah mendukung langkah polisi yang mengawasi langsung kegiatan pengajian akbar, pengajian besar yang dilakukan oleh para habaib yang provokator. Sebenarnya para habaib ini terbagi macam-macam. Ada yang pengajiannya keras, provokator, mencaci maki, membenci, menyemangati orang untuk melawan pemerintah, adu domba, untuk perang melawan saudara sendiri. Tetapi juga ada jenis habaib yang kelihatannya sopan, santun, lembut, tetapi di belakangnya gembol waktu. Gembol waktu itu artinya adalah membawa batu besar yang siap untuk dihujamkan. Masya Allah, sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah pemerintah ini harus segera ikut campur tangan. Pemerintah harus segera membentuk satuan polisi khusus. Ini harus. Mengapa? Agar rakyat di Indonesia ini segera bisa fokus untuk bekerja, berkarya, untuk mengembangkan perekonomian. Jangan sampai huru hara terus, gaduh kacau. Nah, mengoreksi dan mengkritisi penguasa dan pemerintah di dalam pengajian, baik itu pengajiannya khusus maupun pengajian besar, pengajian umum, adalah boleh dan sah secara hukum. Jadi sekali lagi, mengoreksi dan mengkritisi penguasa dan pemerintah di dalam pengajian, di dalam khutbah adalah boleh dan sah secara hukum. Namun dilarang menghina. Gak usah menghina, gak usah mencaci maki, tidak usah melecehkan, apalagi memprovokatori jamaah agar berbuat kekerasan dan anarkis terhadap siapapun. Jadi pada dasarnya mengkritisi, mengoreksi kinerja pemerintah itu boleh untuk pembangunan bersama. Misalnya nih, Pak Jokowi kurang tepat untuk mengadakan IKN karena terlalu buru-buru. IKN itu memang sangat diperlukan adanya ibu kota Nusantara, tetapi jangan terburu-buru, jangan terlalu dipaksakan. Mengapa? Dengan alasan seperti ini misalnya, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus melengahkan, menghina, tanpa harus mengajak provokasi dan seterusnya. Ini contoh. Misalnya Pak Prabowo sebelum dilantik jadi presiden, tapi sudah mencanangkan program untuk pinjam utang ke luar negeri. Ya kurang lebih hampir 700 triliun ya, 700 triliun. Nah, kita koreksi, kita mengkritisi itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau menghina, menghujat, mencaci maki, melecehkan, apalagi memprovokatori jamaah agar berbuat kekerasan dan anarkis terhadap siapapun. Nah, masa pantas di dalam pengajian itu mulutnya mengeluarkan kata-kata binatang, ya kan? Mulutnya mengeluarkan kata-kata binatang, bahkan binatang yang najis yang diharamkan di dalam agama Islam dikeluarkan di dalam pengajian, itu ya nggak pantas. Oleh sebab itulah sekali lagi kami desak, kami dorong pemerintah agar segera menyuruh, memerintahkan. Ini namanya perintah, itu kan pemerintah memerintahkan. Pemerintah memerintahkan. Yang namanya pemerintah itu perintah yang memerintahkan kepada Kapolri untuk segera membentuk satuan tugas polisi khusus. Untuk apa? Untuk mengawasi kegiatan besar, terutama kegiatan besar-besar nih, yang diisi oleh para tokoh agama yang provokator. Bukan hanya menjaga keamanan, bukan begitu maksudnya. Jadi ini satuan polisi khusus nih, satgas khusus dari polisi, yang memang di dalamnya harus ada tenaga-tenaga ahli tentang perbedaan pendapat para ulama, perbedaan pendapat di dalam agama. Bukan hanya agama Islam saja, tetapi juga bisa agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Karena memang yang provokator itu bukan hanya orang Islam saja, siapapun ada, di dalam agama manapun ada. Oleh sebab itulah
Pemerintah harus segera membentuk satuan tugas khusus, polisi khusus yang mengawasi itu. Nah, kalau di Indonesia, agama Islam ini di Indonesia, terutama di kaum Nahdien wan Nahdiyat, di Nahdlatul Ulama, zaman dulu, kiai-kiai Nusantara itu biasanya yang memiliki panggung. Jadi para kiai Nusantara yang memiliki panggung, yang ceramah para kiai. Nah, para habaib diundang biasanya untuk apa? Untuk doa. Jadi para habaib itu untuk doa. Nah, sekarang ini kan seolah-olah dibalik. Para kiai Nusantara ini ngembik-ngembik, harus tunduk, takluk begitu. Sehingga para kiai Nusantara jarang yang diberi panggung kalau para habaib yang memiliki panggung. Karena para habaib kan memiliki panggung masing-masing, sehingga mereka orasi dan orasinya seenaknya karena mereka bukan asli pribumi. Sehingga kalau seandainya terjadi kekacauan di Indonesia, mereka seolah-olah tidak begitu tanggung jawab. Berbeda dengan kita yang asli pribumi. Kita jaga tanah air kita, persatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, silakan nih para komentator, jika setuju kita desak pemerintah untuk segera memerintahkan Kapolri untuk segera membentuk satuan tugas polisi khusus guna mengawasi kegiatan besar. Ya, kegiatan besar lah, pengajian besar. Kalau pengajian-pengajian kecil di majelis-majelis taklim ya biasa. Nah, sekarang ini kan walaupun pengajian kecil tetapi kan di video, disyuting di video, kemudian diupload dan viral kemana-mana sehingga bisa menjadikan resah. Resah seperti kasus di Parepare kemarin itu kan sepertinya tidak pengajian umum. Itu kan khusus, tetapi karena kalimat-kalimat yang diucapkan itu provokasi, nantang perang, ngajak perang, kemudian diupload di YouTube di mana-mana sehingga viral sampai ke seluruh mancanegara. Nah, ini juga harus ada satuan polisi khusus yang menegur, mengawasi, jangan langsung bertindak, langsung dihakimin, tidak. Kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki karakter yang berbudi luhur, maka cara kita awasi terlebih dahulu. Diawasi, kemudian kita harus memiliki tim khusus yang ahli di dalam bidang agama. Jadi satuan polisi yang diterjunkan untuk mengawasi pengajian para habaib itu harus memiliki tokoh-tokoh yang ahli agama tetapi sangat nasionalis. Begini ya, tokoh-tokoh ahli agama tetapi yang sangat nasionalis, yang paham tentang budaya, karakter, adat istiadat dan kesenian Nusantara. Itulah harus tuh, kalau tidak nanti justru satuan polisi tugas itu yang anak-anak yang masih kemarin sore bisa terprovokatori, bisa terracuni, tercuci otaknya. Oleh sebab itulah satuan polisi itu harus memiliki tim khusus yang ahli dalam ilmu agama Islam yang nasionalis. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.